Saya di UI itu sudah lama, cuma inginnya dikenal Allah, tapi sekarang malah dikenal rektor. Aduh, repot aja. Saya dulu dari anak Profesor Zaini itu mulai 2000, tahun 2000. Dekat sekali dengan saya. Sering ke rumah saya, ke kontrakan saya, karena diskusi tafsir. Dan saya ikhlas sekali, tidak ingin dikenal rektor, badan wakaf siapapun. Karena keluarga saya itu, bapak saya itu wali. Jadi kalau wali itu kepinginnya dikenal Allah. Tahu-tahu diturunkan derajatnya, disuruh kenal rektor, kenal badan wakaf. Jadi ini ada pemakhlukan. Ya, ada pemakhlukan. Artinya kalau saya makomnya sudah fana kenal Allah, saya juga ikhlas turun derajat kenal rektor gitu. Jadi itu insya Allah tidak masalah gitu. Ada nggak bapak-bapak, saudara-saudara melihat dari beliau yang beda, ciri khasnya? Ciri khasnya beliau itu gini. Tapi hari ini ikroman li rektor, jadi rambut nggak kelihatan. Alhamdulillah. Jadi saya lagi mikir-mikir ini naruh topi begini tuh ada sanatnya nggak beliau? Alhamdulillah di ngaji bareng juga nggak ngerti polanya juga. Ya, yang terhormat nih wonten Bapak Rektor, wonten Mas Zainul Masdi, wonten Ketua Badan Wakaf Mas Warsono Muhammad, sedanten saya hormati. Ini katanya untuk bahagia. Jadi saking pentingnya untuk bahagia itu sampai Allah itu kadang ngendikan hal yang nggak penting, tapi menjadi penting karena untuk bahagia. Jadi kalau Allah tanya Nabi Musa ketika ketemu dipanggil itu, wa ma tilka biyaminika ya Musa, yang kamu bawa itu apa? Padahal ketika dipanggil itu kagetnya bukan main. Misalnya pegawai UI dipanggil rektor itu kagetnya bukan main. Bawaannya rektor itu mesti nyalahkan. Mesti pikirannya orang itu mesti ketua badan wakaf ya sama. Mesti mau negur atau apalah gitu. Nah, bawaan orang dipanggil atasan tuh grogi, maka Allah ngendikan yang rileks. Kamu bawa apa gitu. Yang kamu pegang tangan kanan kamu itu apa? Masa Allah tanya sekedar gitu kan karuan. Wong kita manusia aja tahu yang dibawa Musa itu apa tong? Kok Allah malah tanya? Banyak analis, banyak mufassir, banyak ahli hakikat yang berpendapat Allah itu menghilangkan groginya Nabi Musa. Sehingga tanya yang ringan. Jadi saya mohon ini pimpinan di sini juga kalau tanya anak buah yang ringan-ringan. Wes sarapan. Oh. Jadi kalau sosokan disiplin itu bukan sunnatullah, saya jamin itu. Apalagi tanya saya, kenapa Gus terlambat? Mulai saya pulang gitu. Tuhan yang Tuhan saja sebaik itu kok rektor sama badan wakaf kok sekeras itu gitu. Jadi ini bukan gojlok supaya jadi orang yang dekat Allah gitu. Jadi ditanya, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Kamu bawa apa ke sini? Yang di tangan kanan kamu itu apa? Nabi Musa jawabnya ya lucu ya sederhana. Ini tongkat Gusti. Tak pakai menggembala kambing, tak pakai ini itu. Bisa masih bilang dan lain-lain. Kayak laporan keuangan tuh, kalau susah nerangkan itu dan lain. Terakhir ditutup waliya fiha ma'aribu ukhra, dan masih ada lagi yang lain di depan Allah. Kamu lapor audit di badan wakaf, diterima enggak laporan lain tadi? Ini teman saya lama ini. Saya di UI itu sudah lama, cuma inginnya dikenal Allah, tapi sekarang malah dikenal rektor. Aduh, repot aja. Saya dulu dari anak Profesor Zaini itu mulai 2000, tahun 2000. Dekat sekali dengan saya. Sering ke rumah saya, ke kontrakan saya, karena diskusi tafsir. Dan saya ikhlas sekali, tidak ingin dikenal rektor, badan wakaf siapapun. Karena keluarga saya itu, bapak saya itu wali. Jadi kalau wali itu kepinginnya dikenal Allah. Tahu-tahu diturunkan derajatnya, disuruh kenal rektor, kenal badan wakaf. Jadi ini ada pemakhlukan. Ya, ada pemakhlukan. Turun dulu baru naik. Ya. Jadi saya artinya gini, saya di sini itu sohibul bait. Jadi tadi Mas Majdi itu keliru kalau nanti saya ngisi. Saya ini sohibul bait, nanti yang ngisi ini. Maksudnya seperti itu maksudnya. Jadi karena tuan rumahnya saya Pak Warsono. Ya, ini tamu ya. Tapi ternyata pemakhlukan itu penting. Di dalam ilmu tafsir diantaranya itu dikenal namanya tanazzulatul maula. Allah itu menurunkan martabatnya. Allah sebagai Tuhan tentu tidak pernah menghutang kita, tidak pernah merasa dikasih karena semuanya itu milik Allah. Tapi Allah untuk memotivasi orang amal itu ngendikan Allah mangzalladzi yuqridu waha qardan hasana. Siapa yang mau menghutangi saya? Allah itu tentu tidak butuh hutang kita karena kan semua milik kita itu milik
Allah. Tapi supaya orang termotivasi amal, merasa superior, merasa heroik, saya mau menghutangi Allah, saya mau menolong Allah. Padahal Allah huwan nasir, Allah ni'mal maula wa ni'man nasir. Tapi Allah mengistilahkan dirinya intan suruwaha, jika kalian menolong Allah. Wahal yahtaju ilan nasri, tentu tidak, Allah tidak butuh pertolongan kita. Tapi itu tanazzulan. Allah yang Tuhan saja menurunkan derajatnya untuk komunikasi dengan manusia. Artinya kalau saya makomnya sudah fana, kenal Allah, saya juga ikhlas turun derajat kenal rektor gitu. Jadi itu insya Allah tidak masalah gitu. Ben sampean pernah dengar ilmu hakikat itu memang gitu. Jadi saya ini memang sudah sering cerita ke Pak Fajar, Pak Sadeli, Pak Junaid. Saya ini sudah daftar ingin jadi resi lah. Saya sudah nggak pernah keluar, saya di rumah ngaji. Tapi ngaji kalau ngaji terus ya. Saya belum pernah nggak ngaji. Satu hari minimal ngaji 4 kali. Ngaji fikih yang saya sering itu fikih, karena Mbah Bahasa memang ahli usul fikih. Dulu pertama Profesor Zaini melibatkan saya ini cerita ke Mas Majdi itu gara-gara beliau itu profesornya itu sastra, adab, di Al-Azhar itu adab. Iya, Zaini. Orang tua dari rektor. Iya. Nah, karena jurusannya adab, beliau memang pakarnya kalau menghaluskan bahasa. Tapi masalahnya di Quran kan banyak fikih juga, dan beliau cari ahli fikih. Singkat cerita, entah gimana ceritanya, Allah yang mempertemukan ketemu saya. Nah, kenapa kita butuh fikih, tidak sekedar kesusastraan atau ilmu adab? Karena ada tafsir atau fikih dalam Quran yang mau tidak mau harus difikihkan. Misalnya begini, wa antasma'u bainal ukhtain, kamu tidak boleh menikahi sekaligus mbak dan adiknya atau adiknya dan mbaknya. Jika Anda berpikir Quran itu hanya Quran, maka berarti apa boleh menikahi misalnya Sri dengan buliknya, Sri dengan budenya, padahal tidak boleh juga. Tapi faktanya Quran hanya ngendikan wa antasma'u bainal ukhtain. Sebab itu zaman Rasulullah SAW sugeng itu nambahi wala binal mar'ati wa ammatiha wala binal mar'ati wa kholatiha, juga tidak boleh menikahi Sri dan budenya atau Sri dan buliknya. Dan kebetulan Nabi itu tidak menambahkan wala binal mar'ati wa jaddatiha, karena kayaknya itu gak usah dilarang, ya sudah lucu aja gitu. Masa kamu nikahi perempuan umur 17 terus minat mbahnya umur 70. Lah itu kalau sampai butuh dilarang ya Anda perlu berobat itu. Tapi kalau bule kan kadang masih menarik. Orang-orang kayak gini itu misalnya nikah umur 17, bulenya cantik umur 30, minat enggak? Jadi artinya butuh dilarang untuk enggak minat tuh butuh dilarang gitu. Tapi kalau mbah ngono kok ditakok. Nah, ngono kok ditakok. Ini pakarnya. Ini tetangga saya orang Bojonegoro, dulu benderanya Profesor Zaini juga. Artinya andai kan tidak ada usul fikih ini mimbabi itlaqil ba'di wa iradatil qul. Meskipun usul fikih itu yang menginduk ilmu balaghah, ilmu ini itu. Jadi Allah menyebut bainal ukhtain artinya diganti bainal mahromain. Jadi ukhtain itu ibaratun atau itlaqul ba'di, yaitu ukhtain mewakili kata mahromain. Dua perempuan yang punya hubungan mahram tidak boleh dinikah bersamaan untuk orang-orang yang poligami. Ini penting supaya semua tafsir juga gitu, lafat-lafat yang ada mahdhufnya itu kita jaga, baik itu secara keilmuan maupun secara fikih. Keilmuan misalnya begini, orang yang dilaknati Allah, mala'anahu wa ghadiba alaihi, di antaranya diteruskan wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abadat tauhid. Lalu misalnya secara penelitian tidak pernah ada makhluk manusia yang dulu jadi kera. Tapi melihat ayat itu seakan-akan itu pernah ada periode atau kejadian di mana manusia itu dirubah jadi kera. Wa ja'ala minhumul qiradata. Mau tidak mau kita butuh perangkat ilmu lain yang namanya balaghah. Itu orang Jawa, itu kalau dilangkai kakinya itu hanya bilang kayak kera. Orang nggak sopan tuh katanya kayak kera. Tapi kalau dilangkai kepalanya langsung oh dasar ketek itu, dasar kera. Artinya dalam ilmu tasbih, kalau kemiripannya itu biasa itu masih disebut ka, seperti. Tapi kalau mirip banget perilakunya itu kafnya dibuang. Sehingga orang yang tuli banget terhadap kebenaran, Allah bilang summum bukmun umyun. Orang kafir itu summun, tuli misalnya. Bukmun ada bisu. Padahal faktanya mereka bisa mendengar, bisa ngomong, bisa bicara. Tapi saking tidak pernahnya mau mendengar kebenaran, di redakseknya summun, bukan kasumi tapi summun. Begitu juga di bab madh memuji.
Kalau orang agak ganteng, mungkin saya kalau muji Mas Masdi hanya kalkomar, muji Pak Rektor paling ya kalkomar. Tapi kalau muji Nabi langsung komarun, anta samsun, anta bedrun, karena gantengnya kelewat, sehingga kaf tasbih sepertinya itu dibuang. Nah, andai kan tidak ada fakta manusia itu pernah dirubah jadi kera di era itu, andai kan itu nggak ada, kita sendiri juga nggak tahu. Kita masih bisa menganalisis dengan teori balaghah tadi, wa ja'ala minhumul qiradata kal qiradah. Mereka atau mislal qirodah, mereka dijadikan Allah laksana kera, tidak berakhlak, tidak beretika, tidak bermoral. Ini pentingnya ilmu balaghah, sehingga kita tidak perlu mengharuskan orang berkeyakinan dulu itu pernah ada orang manusia dirubah jadi apa? Kera. Nah, misalnya ada yang berkeyakinan atau berpendapat memang itu pernah nyata, itu ngendikannya Rasulullah, kemudian itu dihilangkan, hanya hidup 3 hari kemudian hilang sehingga nggak punya turunan. Jadi pilihan-pilihan dalam tafsir itu, 1 tentu riwayat, 2 itu analisis balaghah. Nah, analisis fikih itu tidak kalah penting karena konstruksi Quran itu ada fikih yang sudah mapan. Seorang lagi ada fikih yang sudah mapan. Ketika Nabi Lut itu menyesali kaumnya itu lesbi dan gay, kelainan seksual, itu Nabi Lut ngendikan haula ibanati hunna adharulakum. Kalau kamu ingin menyalurkan kebutuhan biologis Anda, ini ada anak-anak putri kami, hunna adharulakum, itu lebih suci bagi kalian. Tentu fikih itu sudah mapan, maknanya dinikahi dulu dengan proses nikah yang sah. Nah, barokahnya fikih yang mapan ini, Allah tidak cerita tafasilul umur, tidak cerita detail-detailnya. Sehingga salah sekali kalau kita sering bilang kita hanya kembali ke Quran. Itu tidak bisa, karena Quran juga tidak berdiri sendiri dengan makna yang sebenarnya, karena turun itu ada asbabun nuzul. Ini yang terakhir supaya ngasih pekerjaan kan jauh-jauh dari NTB, ya kan bisa dimanfaatkan secara baik dan benar. Saya ini Sohibul Bait. Nah, enggak, ini bukan guyon, tapi memang betul harus begitu memang. Mau tidak mau. Sumpah misalnya, orang itu kalau ditagih hutang atau ditegur itu masih ya besok saya bayar. Ditagih lagi kayak gak percaya, wawahi besok saya bayar. Jadi kata wawahi itu mesti menunjukkan emosi, tersinggung, sumpah. Sehingga suatu saat ada seorang khotib ini ngendikan, fawarobbis sama iwal ardi innahu lahakum mislama annakum tantikun. Demi Tuhannya langit dan bumi. Itu si Bedui, ada orang Arabi, orang desa. Langsung menyelasi Pak Khotib tadi. Pak Khotib, mangdalladzi akhdhafal jalil hatta alja'ahu ilal yamin. Siapa yang bikin murka Allah sehingga Allah terpaksa sumpah. Semenjak itu jadi ilmu, kalau Allah memulai redaksi dengan sumpah, dengan qasam, pasti Allah tersinggung. Jika lafat-lafat yang dimulai wan nazi'ati gharqa atau dimulai wasamsi wa duhaha, mesti terusannya itu Allah agak marah. Karena di mana-mana orang sumpah itu menjelaskan sama yang agak tidak percaya. Itu dzauqul arabi, itu ad-dzauqus salim. Nah, begitu seterusnya. Kemudian masalah wasfiyah ismiyah. Saya dulu sering debat sama Profesor Zaini. Kan misalnya kiai-kiai di Jawa umumnya kalau maknani min alakin itu segumpal darah. Lalu orang-orang yang nekuni embriologi itu tidak pernah ada segumpal darah, kalau segumpal darah malah jadi kluron. Macam-macam. Katanya Quran itu mesti benar, ini ada segumpal darah. Kata saya segumpal darah itu bahasa Indonesia, Quran itu bahasa Arab, tidak akan ada itu di Quran, kata saya. Tapi ada yang bilang segumpal darah, ya tetap aja itu enggak Quran. Yang Qurannya min alakin, segumpal darah itu bahasa Indonesia, Quran tidak ada yang bahasa Indonesia, kata saya. Nah, tapi itu bisa dianalisis pakai balaghah atau pakai teori madatul kalimah. Min alakin itu dari kata aliko ya'liko alakon, sesuatu yang menempel. Jadi kalau di proses embriologi, misalnya ada apa yang menempel dalam ilmu itu, yaitu yang jadi rahim, jadi anak. Atau pakai ilmu balaghah, min alakin tetap maknanya segumpal darah, tapi maknanya itu tangkis atau tahkir. Manusia itu sombong. Padahal materinya sama yang sekarang jadi sama dengan materi yang sekarang jadi segumpal darah. Yaitu kita yang seperti ini materinya ya sperma, segumpal darah yang seperti itu juga materinya sperma. Kok kamu sombong? Materi kamu sama dengan materi min alakin. Itu persis dengan adatul Arab kalau sedang mencibir orang yang sombong. Itu kalau orang Arab bilang antalladzi kharasta min makhrajil bauli marratan, kata orang Arab. Kamu adalah manusia yang keluar dari jalannya kencing 2 kali. Keluar dari penis lelaki ya lewat jalur kencing, keluar dari ibunya juga lewat jalur kencing.
Supaya orang nggak sombong itu orang Arab bilang antal ladzi kharajta min makhrajil bauli marratan. Nah, min alakin itu dalam konteks itu karena begitu angkuhnya Abu Jahal, begitu angkuhnya kafir-kafir Quraisy, sampai diingatkan Allah ulang, kamu ini materinya min alakin sejenis itu mbok yo jangan yatuho. Buktinya terusannya ayat kalla innal insana layatgha, manusia itu sungguh angkuh. Ya niki pun deal ya, jenengan harus sepakat saya ini Sohibul Bait sama Pak Warsono sama Pak Rektor, ini tamu yang diundang untuk ceramah tafsir. Kalau ndak berarti asawaha wa rasulah. Nggih, monggo Mas di sini. Mohon sing suwi. Terima kasih Gus. Jadi nanti kita balikin lagi ke Gus Baha ya. Tapi Gus, jadi begini, tadi beliau menyampaikan kan beliau ini min sulalatil aulia ya. Jadi kakek beliau itu adalah para aulia. Jadi aulia itu muhimmahnya itu adalah dikenal Allah gitu ya. Nah, kemudian beliau bilang bahwa tapi takdirnya sekarang masuk UI ini pengen dikenal Allah malah justru turun jadi dikenal rektor katanya. Tapi Gus itu menurut saya ya, jadi kalau kita bertarekatnya, nah kan sering ya ketika misalnya kita bicara tentang tarekat ya, tarekat itu dimaknakan taroki ya, taroki artinya naik gitu, jalan naik gitu ya. Akhir zaman nih Gus Baha ya dan bapak-bapak ibu, mungkin kita perlu juga bertarekat dalam makna tadani ya, turun. Jadi tarekat bukan hanya jalan naik tapi juga jalan turun. Karena bagi orang di akhir zaman ini kalau hanya tahu jalan naik dan tidak tahu jalan turun itu repot ya. Apalagi Pak Rektor dengan Kepala Badan Wakaf ya, atau para pejabat gitu ya, tahu jalan naik saja tapi nggak tahu jalan turun gitu ya. Jadi kalau belajar tarekat hanya ingin jalan naik gitu tapi nggak pernah belajar jalan turun, itu biasanya dekat-dekat turun tuh galau ya. Ya, jadi galau, bingung gitu gimana cara turunnya gitu ya. Dan memang dulu saya pernah naik Gunung Rinjani juga ya Gus ya, waktu masih muallimin dulu, masih sanawiyah aliyah, itu saya rasakan betul gitu bahwa naik gunung itu menantang ya, sangat menantang ya. Bahkan Gunung Rinjani itu ada masa di mana di tengah-tengah itu ada namanya Bukit Penyesalan gitu. Kenapa Bukit Penyesalan? Ya udah nyesel di situ gitu. Mau balik udah jauh, mau terusin juga masih jauh sekali gitu di depannya. Itu Bukit Penyesalan, baina-baina. Tapi ternyata turunnya itu jauh lebih berat. Jadi kalau kita naik itu kan mengandalkan kekuatan otot ya, keluarkan energi untuk menggerakkan. Kalau turun itu kita menggunakan energi untuk menahan dan itu jauh lebih berat. Ya, jadi menahan pada saat turun itu jauh lebih berat daripada ketika menanjak ya. Dan ya pada waktu itu ya saya kena musibahnya pada saat turun gitu ya. Jadi artinya memang bahwa dalam kehidupan ini kita belajar naik dan juga belajar turun. Jadi tarakat itu taroki wa tadani gitu ya. Dan kalau sudah turun ada masanya juga naik. Jadi Gus Baha tadi kenal rektor, nanti kenal kepada Allah lagi, balik lagi kepada niat semula insyaallah. Nah, saya ingin sampaikan nih, beliau tadi sedikit sekali ya, dalam waktu yang sangat singkat, tapi itu menyampaikan hal-hal yang sangat penting ya. Saya nggak tahu nih, dipahami nggak apa yang beliau sampaikan tadi nih? Dipahami nggak? Mulai balaghah, kemudian madah. Ngerti nggak madah itu? Madah itu apa? Madah itu pujian-pujian ya. Bagaimana turuku ta'bir ya, asalibut ta'bir ya, bagaimana orang Arab itu mengungkapkan ya perasaan mereka, mengungkapkan harapan mereka ya. Bagaimana mereka memilih diksi-diksi dalam komunikasi mereka, itu mewarnai Al-Qur'an. Jadi beliau ini tadi ketawa-ketawa ya, bapak-bapak juga ketawa-ketawa semua ya. Tapi yang disampaikan itu sudah bahan kuliah buat dirosat ulia itu, buat pasca sarjana itu. Ya, jadi alhamdulillah. Nah, silahkan nanti dielaborasi masing-masing. Tapi yang ingin saya sampaikan begini, ada catatan saya terhadap apa yang beliau sampaikan. Pertama, apa yang beliau sampaikan itu menegaskan ungkapan waqtul buyuta min abwabiha. Masuklah ke rumah melalui pintunya. Kalau kita ingin belajar Al-Qur'an itu ada jalannya, ada pintunya. Tadi beliau sudah sampaikan, ada tafsirul Qur'an bil Qur'an, ada riwayat, kumpulan riwayat ya. Bahkan Al-Quran juga menegaskan sebagian satu sama lain itu saling memperkuat, saling membantu. Jadi kalau kita misalnya
bertanya-tanya, "Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Kata zikri itu maksudnya apa gitu? Karena kata zikr itu kan dalam Al-Qur'an luas ya. Apakah zikr itu adalah zikrullah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Sehingga ayat itu artinya siapa saja yang berpaling dari mengingat Allah, maka hidupnya akan menjadi sempit, akan sumpek, akan resah. Atau zikri di situ maknanya adalah Al-Qur'an ya. Sehingga artinya adalah barang siapa yang memalingkan dirinya dari pesan-pesan Al-Qur'an, maka hidupnya akan disorientasi. Bagaimana kita mengambil pilihan di antara dua makna? Nah, kita lihat. Qala rabbi lima hasyaratini amma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Lalu orang itu mengatakan di akhirat, "Ya Allah, bagaimana mungkin kok saya dibangkitkan dalam keadaan buta padahal di dunia saya melihat." Kemudian Allah mengatakan, "Qala kadzalika," itu balasan yang setimpal, "atatka ayatuna fanasitaha." Telah datang kepadamu ayat-ayat kami lalu kau lupakan. Nah, dari ayat ini maka ulama menafsirkan kata zikri. Oh, yang dimaksudkan dengan zikri itu adalah ayatuna, yaitu Al-Qur'an. Nah, ini yang disebut dengan Al-Qur'an yufassiru ba'duhu ba'dhu. Dia saling menafsirkan. Baik itu penafsirannya datang segera setelahnya ataupun di ayat-ayat yang lain seperti yang Al-Mukarram Ki Haji Bahauddin sampaikan. Ada yang di bagian yang lain, baik itu secara nas, secara sharih ataupun secara dilalah, secara tunjukkan isyarat. Ketika misalnya Nabi Adam alaihissalam, Allah Ta'ala sampaikan apa? Fatalaqa Adam min rabbih kalimat. Allah Ta'ala memberikan Adam menerima dari Tuhannya kalimat. Fataba alaih. Dengan sebab kalimat yang dia ucapkan itu Allah ampuni dosanya, kekeliruannya. Apa kalimat itu? Oh, ada di ayat yang lain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu pintu memahami Al-Qur'an. Tadi Gus Bah bilang sampaikan, ada pintunya. Baik itu pintunya adalah riwayat-riwayat dari Al-Quran, dari hadis juga beliau sampaikan tadi. Al-Quran gak dibiarkan sendiri oleh Rasul, tapi didatangkan hadis untuk menyempurnakan. Bahkan ketika dulu ada orang ya, yang mengatakan ini bukan zaman sekarang, zaman dulu sekali. Ba'das sahabah, zaman tabi'it tabi'in. Saya lupa, mungkin Gus Bah yang ingat riwayatnya secara persis. Ada yang datang kalau tidak salah kepada Al-A'mash, seorang imam besar namanya Al-A'mash. Lalu orang itu mengatakan, "Ya Imam, kenapa kita capek-capek Anda ajak kami untuk baca hadis? Kenapa Anda ajak kami untuk mendiskusikan hadis panjang-panjang? Bukankah sudah ada Al-Quran di tengah-tengah kita? Ngapain lagi?" Apa kata Amash? "Ya ahmaq, Pak, atajidu, apakah kamu temukan dalam Al-Quran itu ada sholat 5 waktu secara terperinci?" Gak ada. Nabilah yang menegakkan amanah untuk menjelaskan sholat 5 waktu itu kayak apa, banyak rakaatnya seperti apa, waktunya gimana, kaifiyatnya seperti apa. Bahkan sebelum sholatnya pun Nabi ajarkan isbagul wudunya kayak apa. Bahkan tidak hanya yang wajib-wajib dalam wudu, madmadah istinsyaknya pun, kumur-kumurnya masukin air ke hidung, semua diajarkan sama Nabi. Maka Amash mengatakan, dari sisi ini Al-Quran lebih butuh kepada hadis daripada hadis kepada Al-Quran. Dari sisi bahwa hadis itu menguraikan, menjelaskan dan menyempurnakan, menambahkan, melengkapi bahkan yang tidak ada di Al-Quran. Nah, itu pintu memahami Al-Quran. Karena itu tidak boleh dan tidak ada istilahnya namanya ahlul Quran dalam makna bahwa hanya mau Quran saja, nggak mau tahu apa kata hadis. Itu nggak ada istilah dalam Islam. Ilmu yang muktabar selalu Al-Quran bersama dengan hadis Rasulullah SAW. Lalu yang kedua pintunya apa? Ya asbabun nuzul. Tadi juga disinggung selintas oleh guru kita bahwa ada sebab-sebab dari turunnya Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Yang kalau sebab ini nggak difahami, bisa saja ya dalam beberapa kasus orang salah faham. Dan itu kejadiannya bahkan sekali lagi bukan hari ini, bukan kemarin, tapi dulu pada masa orang-orangnya itu masih
masih berhimpitan, berdempetan dengan Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat didatangkan, kalau tidak salah pada masa Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Lalu dia ditanya, kenapa kok kamu minum minuman keras gitu kan? Dia mengatakan, loh kan saya ini orang beriman, saya kan orang bertakwa. Kan di Al-Quran tuh ada, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahum fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu ila akhir ayat. Enggak masalah kalau sudah beriman bertakwa makan minum apapun. Begitu. Kalau ini secara harfiah kita baca ayat itu. Lalu karena dia baca ayat itu saja, dia beranggapan, oh berarti makan minum udah bebas karena sudah beriman bertakwa. Nah saat itulah kemudian diluruskan, ya, diluruskan bahwa ayat ini sabab nuzulnya adalah ketika ada sebagian sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, ya Rasulullah, ada teman-teman kita yang sudah meninggal, mereka syuhada pada saat perang-perang, mereka mati syahid, mereka meninggal sebelum turunnya ayat yang mengharamkan khamar. Bagaimana nasib mereka ya Rasulullah? Padahal mereka meninggal dalam keadaan masih minum khamar. Jadi meninggal ya masih minum karena memang belum turun pengharaman. Maka turunlah ayat ini menjelaskan. Oh, kalau memang orang nggak tahu, belum ada taklif kepada dia, nggak dosa. Nah, sebagian ulama kemudian menarik ayat ini juga ke masa sekarang, ya. Kalau misalnya ada di tempat-tempat tertentu, misalnya ada katakanlah dakwah Islam masuk ke suatu negara misalnya, lalu para dai itu menyampaikan tentang tauhid, menyampaikan tentang rukun iman, baru disampaikan tentang rukun iman, rukun Islam, kemudian orang itu dia bersyahadat, dia baru sholat, lalu dia meninggal dalam keadaan dia masih minum khamar, pada saat belum dijelaskan oleh dai itu bahwa Islam mengharamkan khamar. Bagaimana hukumnya dia gitu? Dia masuk orang baik apa gimana? Oh enggak, berarti dia tidak terkena ya kepada kewajiban untuk menjauhkan diri dari khamar karena memang belum dijelaskan. Nah karena itu kita bapak-bapak saudara-saudara, kita berlapang-lapang lah seperti yang guru kita sering sampaikan, kita berlapang. Jangankan pada masa sekarang, pada masa dulu saja ketika masa Imam Ghazali, apa kata Imam Ghazali? Ini tentang dakwah. Kata Imam Ghazali, menurut saya ya, Ahlur Rum ya, orang-orang yang ada di daerah-daerah yang berjauhan, jauh dari pusat Islam, dan karena itu dia tidak dapat pesan Islam, dia nggak ngerti Islam itu apa, atau Islam itu sampai tapi fi wajhin musyawash, bentuknya udah nggak benar ya, disinformasi tentang Islam. Maka kata Imam Ghazali, orang itu menurut saya hukum mereka adalah sama seperti hukum ahlul fatrah. Jadi nggak bisa kita mengatakan misalnya orang, mohon maaf, orang di belahan dunia Skandinavia misalnya, di negara-negara yang jauh gitu, kemudian kita hukumkan wah mereka itu adalah orang kafir, mereka itu mukhallat finnar. Belum tentu, kecuali setelah kita pastikan bahwa cahaya Islam sudah sampai dalam bentuk yang sebenarnya dan mereka menolak dengan kesadaran. Itu namanya kufur. Al-juhud, menolak dengan kesadaran. Kalau sesuatu itu nggak sampai, dia mau nolak apa? Atau kalau sesuatu itu sampai tidak dalam bentuk yang benar, dia nggak salah kalau nolak. Misalnya hari-hari dia dapat berita Islam agama teroris, misalnya nih dari medianya, itu aja yang dia konsumsi. Kita nggak punya dai ke sana karena nggak ada kita yang menguasai bahasa Skandinavia misalnya, nggak ada yang ngerti bahasa Finland, maka kita nggak pergi ke sana. Kita di sini saja di Indonesia, lalu kita hukumkan orang di sana di mana-mana hanya karena dia tidak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berarti kafirun mukhalladun finnar. Enggak, belum tentu. Kata Imam Ghazali, bisa jadi itu ahlul fatrah. Nah, dengan itu maka kita lebih tenang di dalam berdakwah, tidak mendahulukan memvonis seseorang, sekelompok orang, tapi tausilud dakwah yang kita utamakan, menyampaikan itu yang diutamakan. Nah, tadi beliau menyampaikan itu tentang sabab nuzul.
Dan yang ketiga yaitu ma'rifatul lughatil arabiyyah, itu pintu. Jadi pintunya itu yang pertama adalah riwayat-riwayat baik dalam Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, kemudian juga ijma' sahabat. Yang kedua adalah sabab nuzul kita faham, dan yang ketiga itu mengerti ya masalikul Arab, ya bagaimana cara orang Arab bicara, karena itu juga sangat mewarnai bagaimana Allah Ta'ala ya menurunkan kitab suci Al-Qurannya. Dan alhamdulillah bapak-bapak, saudara-saudara, kalau kita ada ketekunan, ya ini teman-teman semua ya, kalau ada ketekunan, ya seperti sekarang kita bisa menikmati ya. Kalau dulu misalnya apa yang disampaikan oleh Gus Baha itu hanya bisa dinikmati oleh para santri, ya di pesantren-pesantren, itu pun dalam halakoh-halakoh yang terbatas. Tapi alhamdulillah berkat UII ngaji bareng kita bisa menikmati hari ini mutiara-mutiara dan keindahan Al-Quran. Alhamdulillah. Saya balikin lagi kepada Gus Baha sebagai Sohibul Bait. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan konstruksi ayat ya. Misalnya begini, Anda jangan langsung menyalahkan Nabi Adam. Saya ini sering kampanye untuk membela Nabi Adam, karena banyak kiai yang cerita Nabi Adam itu salah melulu. Nanti kan kita di surga kan nggak perlu ngajukan kredit, nggak perlu punya istri cantik yang minta ke mall, karena kelebihannya bidadari itu cantik, tidak minta belanja. Sudah gitu di madu juga nggak protes. Tapi kalau di dunia itu sudah minta belanja, di madu protes. Nah, jadi tapi kenapa Nabi Adam akhirnya keluar dari surga dan kita menyalahkan hanya demi kepentingan supaya tadi punya istri cantik, tidak minta uang apa? Belanja dan boleh dipoligami mau maksudnya. Di konstruksi ayat itu tidak ditampakkan, tapi semua ahli tafsir tahu. Misalnya fadallahuma bihurur, setan menipu Adam dan Hawa dengan curang. Hurur itu nipu. Jadi kalau ngaji nipu itu mulai dulu itu ya gurunya setan itu. Jadi Nabi Adam itu di surga dengan penuh limpahan anugerah, buah apa saja ada, makanan apa saja ada, enggak bayar. Tempat mewah leg juga enggak bayar. Kalau Anda di hotel leg sedikit aja bayarnya minta ampun. Akhirnya setan itu pura-pura nangis terseduh-seduh. Akhirnya Nabi Adam menghampiri, kenapa kamu nangis? Saya ini iba sama kamu, kasihan. Nikmat yang begini nikmat, pada akhirnya Anda ini mati, karena Anda manusia pasti mati. Kasihan sudah senikmat ini kemudian Anda mati. Pura-pura nangis, jadi lama ya nangis, acting itu. Akhirnya Nabi Adam tanya, lalu solusinya gimana? Terus setan tinggal numpangi, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Kamu mau tak kasih vitamin, makan pohon khuldi, nanti kalau kamu makan itu terus abadi. Jadi terus setan, Nabi Adam mulai ragu, tapi Allah melarang saya makan pohon khuldi itu, syajaratul khuldi itu. Kamu tidak usah cari tafsirnya, itu anggur, apa ketela, apa duren, itu namanya orang kurang penggawean itu. Itu gak penting. Ketika Allah tidak jelaskan detail itu berarti detailnya itu tidak penting. Kamu sok penting nyari itu apa itu. Allah saja tidak menjelaskan, kok kamu yang manusia mau menjelaskan. Akhirnya Nabi Adam tanya, apa betul Allah itu melarang saya makan itu? Terus Allah cerita, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Terus setan itu cerita, demi Allah saya tahu info terbaru bahwa sekarang nggak apa-apa. Jadi hukum terbaru itu. Singkat cerita Nabi Adam makan. Ketika makan, berarti setan salah karena menipu Nabi Adam, Adam salah karena makan pohon khuldi tadi. Apa yang terjadi? Allah manggil Nabi Adam. Adam, kenapa kamu makan itu? Bukankah pohon-pohon yang lain, buah-buah yang lain itu cukup? Kenapa kamu makan yang saya larang itu? Terus jawab Nabi Adam ini yang unik, yang kita harus bela Nabi Adam ila yaumil qiyamah. Wa izzatika ya Rabbi ma adzunnu anna ahadan yahlifu bika kadziban. Demi kehormatanmu ya Allah, ketika engkau disebut oleh setan, saya tidak pernah mengira ada orang berani mencatut nama engkau kemudian dia bohong. Loh, ini contohnya Pak Fajar ini, sama temannya yang paling sering bohong itu dia nggak percaya, tapi meskipun sering bohong kalau dipanggil Pak Rektor ngecek ulang apa enggak, kalau kalimatnya dipanggil
Pak Rektor. Pasti gak ngecek ulang, meskipun teman yang sering bohong pasti langsung nyari Pak Rektor. Saya misalnya sebagai murid Mbah Maimun punya teman yang sering bohong sekalipun, terus bilang, Gus dipanggil Mbah Maimun, pastilah langsung ke sana. Karena disebut nama itu orang sudah tidak berpikir jelimet. Ketika engkau disebut ya Allah, saya tidak pernah ngira ada orang mencatat nama engkau, kemudian dia bohong. Sehingga Allah itu haru sama Nabi Adam. Makanya Nabi Adam itu diusir. Ini meneruskan ayat yang dibaca Mas Majid tadi. Diusir tapi disangoni. Dam, secara prosedur hukum kamu harus saya usir karena kamu melanggar. Tapi tak sangoni, lucu kan? Tak sangoni. Kamu baca ini ya. jadi unik. Makanya ayatnya fatalaqqa Adamu mir Rabbi. Bukan kreasinya Nabi Adam. Kalimat itu bukan kreasi Nabi Adam, tapi hadiah sama Allah. Ini kamu secara laturan tak usir, tapi tak sangoni, ini dibaca nanti. Tapi Nabi Iblis tidak disangoni. Karena memang dia penipu betul. Sudah gitu akting pura-pura nangis, pura-pura ini itu. Jadi benar-benar penipu ulung. Makanya sekarang pun kalau penipu itu memang harus sopan, harus nangis. Itu cara untuk karena sanatnya penipuan memang begitu, sanat awalnya memang begitu. Pura-pura nangis terus pura-pura itu. Jadi itu memang cara paling efektif untuk apa? Nipu. Ada sanatnya. Nah, lalu kenapa ada hadis mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah? Ini terakhir terus nanti Mas Majdi ngendikan terus doai sekalian. Perintah sahibul bait, bukan permintaan, perintah. Perintah itu bukan berarti tidak sopan. Memang bahasa Indonesia itu gitu. Permohonan itu mesti diabaikan. Kalau perintah itu agak tegas. Bukan masalah. Jadi begini. Saya ulang lagi konstruksi ya, konstruksi ayat fadallahuma bihurur. Kenapa mangqala la ilaha dakhalal jannah? Itu unik. Kalau kita baca hadis, ada orang itu pendosa, salahnya sudah minta ampun. Sama Allah dipanggil. Ini hadis musnad, riwayat Musnad Ahmad dan banyak riwayat yang lain. Dipanggil, "Fulan, kamu ke sini. Kamu lihat itu apa?" Bok Gusti. Berapa? 99. Per bok itu maddul basor. Sepanjang mata melihat itu isinya dokumen kesalahan dia. Jadi nggak kayak yang di pengadilan itu hanya beberapa tumpuk. Itu sepanjang dia lihat itu kesalahannya dia. Sepanjang dia melihat. Sudah gitu jumlahnya 99. Ya dia putus asa, dia tidak akan masuk surga. Kemudian sama Allah, sudah kamu tenang saja. Diambilkan bok kecil, kecil sekali, paling sak bok jam tangannya. Dah, innaka lan tuzlamal yaum, kamu tidak akan terdolimi. Kenapa Gusti? Ini kamu punya kebaikan ini kecil sekali. Ya apa efeknya Gusti? Kan nggak ngefek kesalahan seperti itu. Kemudian bandingannya hanya kebaikan sekecil itu. Udah kamu tenang aja. Setelah ditimbang box 99 yang jumlahnya maddul basor kira-kira 3 kilo sama satu wadah jam kecil, ternyata setelah ditimbang itu menang yang 1 jam kecil. Karena isinya la ilaha illallah. Malaikat itu gak berani. Kamu berani, ada namaku kemudian kamu abaikan. Saya dipanggil 1000 mahasiswa UII sama satu Pak Rektor, Pak Fajar. Kemana arahnya? Ke satu rektor apa ke 1000 mahasiswa yang manggil? Pak Rektor, kan ini urusan nasib. Nah ini cerita. Malaikat yang nimbang Pak Warsono itu diprovokasi sama malaikat yang lain. Kamu berani nggak mempertimbangkan kata Allah di situ? Wah ya tidak berani. Nah, itu disebut fala yaskulu ma'asmillahi ta'ala sayun. Dibandingkan asma Allah itu tidak ada yang bisa ngungguli. Nah, di sini terus para torekot, para apa konwiridan Allah. Tapi karena kita ini sekarang sudah tidak ngaji malah tanya, gunanya apa sih muni Allah? Lu nyebut pangerane ora gunane. Oh ini sedang nyebut Tuhannya kok kamu tanya gunanya apa? Kamu tak kasih uang aja tidak pernah tanya gunanya uang ini apa? Pas dijak wiridan tanya, gunanya apa sih? Oh dasar orang aneh. jadi logis. Lah Nabi Adam juga sama, ketika disebut asma Allah itu nggak mikir yang lain, apa setan itu penipu apa enggak, sudah grogi yang manggil Allah langsung. Nah makanya saya mohon kenapa kita memahami mangkana akhiru kalamihi Allah la ilaha illallah dakhalal jannah. Karena dengan itu malaikat nggak berani macam-macam. Jadi nanti kalau Anda ketemu malaikat tukang hisab, ayo silahkan abaikan nama Allah. Kalau kamu berani berarti tidak malaikatnya Allah. Masa namanya Allah gak dipertimbangkan? Ya tadi misalnya dosen-dosen UI ada undangan seminar menjanjikan
Enggak seminar menjanjikan tapi yang manggil rektor, milih mana? Kira-kira saja. Milih rektor kan? Karena ini nasib berkelanjutan kan kalau seminar kan. Apalagi ini asmane Allah. Nah, makanya Nabi ngendikan fato satisi jilat wasakula ismuwah. Kemudian bok kesalahan tadi jomplang kalah. Kemudian yang menang hanya asmanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya terus disebut sudah Nabi ketika tanya amal apa paling baik ya Rasulullah, gini dzikrullah fisirri wal alan gini-gini. Dan kamu mati dan kamu hidup walisanu katordun, kamu harus selalu ingat Allah taala. Lah dene saya sekarang itu sudah biasa ingat Allah terus disuruh ingat rektor, ya muga-muga itu tugas dari Allah juga. Saya tidak tahu apa benar apa tidak tahu. Tapi yang jelas saya tidak jenis orang yang apa ya, terus nganggep apa dunia penting betul. Tapi ya penting lah gue sanggup mati. Tapi yang jelas supaya sampean ngerti madhab saya, karena ini ngaji dan saya punya niat baik, maka saya ungkapkan cara berpikir saya. Jadi sama ndak usah kaget, mungkin namanya kan mengabaikan kesalahan, cara berpikir nggak gitu. Kita punya riwayat sahihah bahwa ketika malaikat mengabaikan semua kesalahan ini karena nggak berani memperbandingkan asmane Allah dengan yang lain. Makanya disebut di akhir hadis fala yaskulu ma asmillahi ta'ala syai'un. Ketika sudah nyebut Allah harus dianggap selesai. Nggak boleh habis nyebut Allah mau mati kredit, nggak boleh. BPKB di bank ini nggak boleh. Nanti akhir hayatnya bilang BPKB, bukan Allah. Nggak harus kata Allah itu mengunci. Disebut akhiru kalami. Lah kalau sampean tanya, kenapa itu menjadi penting? Karena tadi malaikat tidak akan memperbandingkan Allah dengan yang lainnya. Makanya ketika ulama-ulama sufi, kalau kamu habis salah istighfar, nanti di sohifah kamu akan ditulis habis salah. Terus di belakang ditulis. Tapi setelah itu dia bilang astagfirullahaladzim. Nanti malaikat tinggal aja kamu teror. Kamu mempertimbangkan Allah apa yang itu? Ini tak ajarin. Kalau tepak ya kamu didengar, kalau tidak malah digebuki. Tidak tahu saya. Tapi itu ijazah resmi nih hari ini. Hadisnya akurat. Ijazah. Nggih ngoten mawon kok nak kesuwen kepinteran nyaingi kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena saya diminta untuk mengakhiri, ya saya ingin menyampaikan dua hal saja. Pertama, saya garis bawahi yang beliau sampaikan baru, bahwa kalau Allah tidak berepot-repot ya dan tidak mendetil-detilkan sesuatu, ya berarti itu tidak terlalu perlulah ya. Jadi jangan kita sok merepot-repotkan diri ya mendetil-detilkan sesuatu yang Allah Ta'ala justru tidak detilkan. Nah artinya apa? Ya memang letakkan sesuatu pada tempatnya, dan itu menurut saya juga yang sering beliau sampaikan ya, bahwa dengan meletakkan sesuatu pada tempatnya itulah menjadi asas kebahagiaan. Ya, jadi kalau kita tahu menempatkan sesuatu pada tempatnya, ya kita akan lapang-lapang saja ya, menyikapi nikmat, musibah dan segala macam. Nah, kalau kita lihat nih, pertanyaannya apa sih yang dipentingkan oleh Allah dalam Al-Quran? Ya, kalau kita lihat, ya tentu Allah Ta'ala yang maha tahu apa-apa yang paling penting, yang paling utama, ya pokok-pokok akidah, kemudian pokok-pokok ritual ibadah. Tapi kalau kita menggunakan pendekatan kuantitatif ya, salah satu yang sangat dipentingkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah ranah muamalah. Jadi ranah muamalah itu luar biasa dipentingkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya kalau kita lihat misalnya dari sisi panjang pendeknya ayat saja, 282 Al-Baqarah itu ayat paling panjang dalam Al-Quran adalah tentang transaksi hutang piutang. Ya itu muamalah. Dan salah kalau kita misalnya menanggapi atau mempersepsi bahwa urusan utang piutang itu urusan dunia belaka. Enggak. Ya buktinya Gus Baha tadi nyampaikan beberapa hal tentang utang piutang dalam mengaji barang ini. Berarti sesuatu yang penting. Nah dalam ayat itu juga disampaikan, di akhir ayat tentang hutang piutang itu apa? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Jadi bahwa muamalahmu, transaksi keuanganmu, hutang piutangmu, hal ihwal tentang keuangan itu menyangkut takwa juga gitu. Itu menyangkut takwa juga. Itu bagian dari ekspresi bertakwa kita. Hutang yang benar, menulis dengan baik, membayarnya juga dengan baik, berhutangnya pun kalau memang betul-betul butuh dan seterusnya. Dan banyak lagi di dalam Al-Quran ayat tentang muamalah. Nah saya sering sampaikan ya,
Bapak-bapak saudara, kalau kita misalnya menggunakan pembagian yang walaupun kita bisa perdebatkan lah ya tentang validitasnya 100%, tapi ada pembagian yang sederhana oleh para ulama. Pertama, dalam Islam itu ada disebut dengan ruang akidah, ya. Yang kedua ruang ritual ibadah, dan yang ketiga adalah ruang muamalah. Semuanya itu tentu dalam makna semuanya hidup adalah ibadah, tapi kalau dibagi ruang akidah itu terkait dengan rukun-rukun iman kita, keyakinan-keyakinan pokok. Itu sifatnya tauqifi, nggak boleh dikreasikan. Jadi apa yang Allah Ta'ala sampaikan, yang berikan, ya seperti tadi disangoni Nabi Adam, fatalaqa Adam bil kalimatin fataba alaih. Ya Rabbana zalamna, ya itu sudah sangon dari Allah. Ya iman itu ya kayak begitu. Kita disangoni, diberikan, ditegaskan, dibatasi. Lalu ritual ibadah juga sama, sifatnya tauqifi. Nah, pada saat muamalah itu sifatnya beda. Sifatnya itu ijtihadi ibada'i. Jadi sifatnya itu kita dikasih prinsip oleh Allah, ruang muamalah kehidupan ini, namanya sosial, politik, budaya, ekonomi, ya, kita diberikan prinsip, tetapi perinciannya itu diserahkan kepada kita. Bagaimana kita memprosesnya supaya bisa menghadirkan kemanfaatan dan kemaslahatan untuk semua tanpa menghilangkan prinsip-prinsip itu. Nah, jadi kalau kita dalam konteks misalnya yang beliau sampaikan tadi, ya semua hal-hal yang ada ini selain daripada akidah dan ritual ibadah itu kan muamalah. Maka prinsipnya adalah kita saling melengkapi gitu. Dan saling mengisi dalam kebaikan. Nah, kemudian yang kedua, yang terakhir, ulama juga mengatakan begini. Ketika kita belajar Al-Qur'an, maka kita juga belajar tentang lawazimul makna atau lawazimul faham. Ada satu kefahaman dari ayat. Nah, konsekuensi dari kefahaman itu apa? Ya, nah, itu beliau tadi juga sudah sampaikan berulang kali. Kalau kita misalnya, ini satu ilustrasi saja. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila akhir ayat. Wahai orang beriman, kalau ingin masuk ke dalam salat, hendak salat, maka ambil air wudu. Basuhlah muka dan seterusnya sampai akhir ayat. Secara fikih, ya tadi beliau sering mengajarkan kita, secara fikih ini tentang kewajiban kita berwudu dengan prosesinya. Tapi ada lawazim dari ayat ini. Apa lawazim dari ayat ini? Kalau kita bicara wudu, kita bicara sumber daya air. Kita bicara tentang wudu, kita bicara tentang ekosistem kehidupan. Gak ada wudu tanpa air. Kalau wudu tanpa air tayamum namanya. Gak ada wudu tanpa air. Maka apa arti lawazim dari ayat ini? Jaga sumber daya air itu. Kalau dalam konteks misalnya pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, apa katanya, sumber daya alam dan semua yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, itu juga bagian dari lawazim makna ayat ini. Dalam arti apa? Negara, kita semua secara kolektif, ayo kita jaga sumber daya air, tidak boleh dimiliki hanya oleh sekelompok kecil saja sehingga orang kesulitan untuk memanfaatkannya, dan pada ujungnya jangan-jangan nanti bisa orang kesulitan untuk menegakkan sholat karena nggak bisa wudhu karena sumber daya air itu dikooptasi oleh kelompok tertentu misalnya. Itu lawazimul ayat. Ketika Allah Ta'ala misalnya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang beriman, kalau udah waktunya Jumatan itu maka segera datang ke masjid, tinggalkan perdagangan. Apa lawazim dari ayat ini? Kata para ulama, lawazim dari ayat ini adalah ya bahwa Allah tidak akan bicara tentang perdagangan. Allah tidak berbicara tentang sesuatu yang penting, ya, yang bisa mengalihkan, ya, seseorang dari ibadah. Ya, kan di sini diletakkan orang kalau terlalu cinta berdagang, ya, maka dia nggak mau ninggalin bisnisnya untuk sholat gitu, karena time is money. Bagi dia 5 menit ketika sholat itu kalau udah transaksi entah berapa duit misalnya gitu. Nah, ada lawazim dari ayat ini kata para ulama bahwa ya perdagangan harus diisi oleh orang-orang yang tidak hanya memikirkan profit sementara di dunia, tapi dia juga memikirkan fungsi spiritual dari harta itu. Siapa itu? Ya orang beriman. Dengan kata lain ya orang Islam disuruh untuk aktif dalam berdagang.
Karena ketika perdagangan itu diisi oleh orang-orang yang tidak punya pandangan lebih dari dunia, kalau kata orang Sasak, enggaknya cuman dia pandang dunia saja, ya dia tidak akan mungkin bisa menunaikan pesan ayat ini. Jadi ayat ini bisa ditunaikan pesannya adalah oleh orang-orang yang ketika dia hidup di dunia, beraktivitas di ekonomi, ya, membangun kapital, membangun bisnis, tapi pada saat yang sama dia juga meletakkan itu semua menjadi bagian dari ibadahnya kepada Allah. Jadi ayatnya tentang ibadah sholat Jumat, tapi pesannya di sana adalah isi ruang bisnis itu, ikhtiarkan supaya ruang-ruang ekonomi itu terisi oleh orang-orang yang ngerti bahwa dunia ini adalah jalan untuk mencari kebahagiaan yang lebih hakiki, itu di sisi Allah Ta'ala. Jadi itu dua hal yang mungkin saya ambil dari beliau tadi. Kita pentingkan apa yang memang penting, dan yang kedua kita pahami ayat itu tidak hanya dari sisi teksnya, tapi dari konsekuensi-konsekuensinya di dalam kehidupan kita. Terakhir bicara tentang sanad. Nah, saya ada satu hal, kalau saya pertama kali saya ketemu sama Gus Baha, ya, melihat beliau, ya, ada nggak bapak-bapak, saudara-saudara melihat dari beliau yang beda, ciri khasnya? Ciri khasnya beliau itu gini. Tapi hari ini ikroman li rektor, jadi rambut nggak kelihatan beliau. Nah, karena beliau ini adalah keturunan dari aulia, dari Lasem, ya, dan salah seorang dari Masyayikh di Lasem itu adalah sahabat dari kakek kami dulu, Mbah Maksum Lasem. Ya, beliau bersahabat dengan Nini Ida Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Itu biasanya perilaku Lasem itu ada sanatnya, gitu ya. Jadi saya lagi mikir-mikir, ini naruh topi begini tuh ada sanatnya nggak beliau? Ya, kita mau tahu dari beliau, ya. Ala kulli hal, bapak-bapak saudara, terima kasih Gus atas ilmu-ilmunya dan silaturahim kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa terus bersilaturahim dalam kebaikan, dan kita doakan beliau selalu disehatkan, diafiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, cara gampang buat kita mendoakan diri kita itu doain orang lain, ya. Itu resep yang paling gampang. Jadi kalau kita doain diri kita ini kan belum tentu terkabul. Tapi kalau kita doakan orang, malaikat yang mengaminkan doa kita dan mengatakan untukmu seperti yang kau doakan. Jadi kalau resep supaya dapat sesuatu, doakan orang lain dengan sesuatu itu. Kita doakan mudah-mudahan Gus Baha sehat walafiat, dan kita semua diberkahi Allah Ta'ala. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wa huwal muwaffiq ila aqwamit thariq. Lunas maaf apabila banyak khilafan, kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.